dengan adanya temuan BPK ini, saya berani mengatakan bahwasanya proyek jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Situbondo turun kelas. Kami sebagai masyarakat Kabupaten Situbondo kemarin dengan kejadian ditangkapnya Kadis DPUPP bersama Bupati Situbondo karena fee atau ijon ya konstruksi yang menjeratnya. Saya berpikiran positif, setelah pergantian pemimpin mungkin ya korupsi jasa konstruksi itu akan hilang di muka bumi Salawat Naria Situbondo ini, minimal mengurangi. Tapi saya menjadi kaget dan terhentak di saat audit BPK atau sampel BPK yang dilakukan beberapa bulan lalu terkait beberapa proyek jasa konstruksi dengan uang APBD di tahun 2025 ya di kegiatan Indo itu banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Ya, makin yakin setelah hari Senin dan Selasa minggu ini barusan BPK ya tim audit BPK memanggil beberapa kontraktor atau rekanan untuk menandatangani pengembalian dengan nilai fantastis. Ya, dari total beberapa rekanan ini ditemukan, bahkan ada satu rekanan yang harus mengembalikan kurang lebih 4 miliar 2-4 miliar gitu lah. Setelah terjadi beberapa mungkin negosiasi atau gimana, saya nggak tahu, saya tetap harus menilai sebagai asas praduga tidak bersalah. Angkanya dari 2 miliar, dari 750 juta sampai 2 miliar. Sangat ironis sekali. Salah satu contoh misalnya proyek ya beton, rigid beton dan pengerasan ruas jalan di depan Elizabeth ini Metal Kandang ini atau Sudirman Metal Kandang dengan nilai kontrak 5 miliar lebih. Ini ditemukan temuan hampir 2 miliar, 1-2 miliar. Ini sangat ironis sekali ya. Uang negara dibuat bancakan dengan dalil proyek jasa konstruksi ya, yang mana BPK saat ini memberikan tenggat waktu selama 60 hari untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut. Kami sebagai masyarakat yang dulunya optimis Situbondo akan hilang dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, ternyata trennya untuk jasa konstruksi naik. Bahkan saya mengamati dari kepemimpinan almarhum Pak Dadang, ya termasuk Pak Karna Suswandi, tahun ini atau tahun 2002 kegiatan 2025 lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, saya melihatnya bahwasanya kita di bidang jasa marga saja jauh dari kata naik kelas. Bahkan dengan adanya temuan BPK ini, saya berani mengatakan bahwasanya proyek jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Situbondo turun kelas. Kami khususkan kepada para maling jasa konstruksi atau oknum rekanan yang sengaja memanfaatkan dana publik untuk banjakan. Ya, salah satu contoh diantaranya adalah seperti yang di belakang saya ini adalah proyek pengerasan ruas jalan ya Ahmad Yani ke Kalbut. Bayangkan coba, rigid beton dengan panjang 300 meteran ya, menurut audit BPK atau sampel BPK ditemukan kerugian keuangan negara yang cukup fantastis dan luar biasa. Itulah menandakan bahwasanya di Kabupaten Situbondo maling jasa konstruksi masih bercokol, bahkan trennya lebih tinggi daripada di 15 tahun terakhir. Jadi saya pengen menagih komitmen Bupati Situbondo tentang tagline tak congo cuah, tak conge cuah. Kenapa temuan sampel BPK sekarang terbesar selama 15 tahun terakhir? Salah satunya di titik yang saya berdiri saat ini, di depan Miga Cuan atau di proyek ruas Ahmad Yani Kalbut. Sebentar lagi saya berangkat lagi kepada titik selanjutnya dan kita akan lihat sampelnya. Bahwasanya proyek jasa konstruksi yang ada di Situbondo tidak lebih bagus daripada pada masa-masa sebelumnya. Mengingat ya proyek jasa konstruksi adalah suatu celah untuk melakukan perampokan uang negara, uang publik, uang rakyat ya. Padahal kejadian-kejadian yang kemarin tidak menjadikan mereka jera, malah makin menjadi-jadi. Saya kira seperti itu.